قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. صدق الله العظيم. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat subuh Masjid As-Sakinah Pantai Mentari Kenjeran Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bapak-bapak, alhamdulillah ibu-ibu, kita bisa hadir dalam majelis yang penuh dengan berkah ini insyaallah. Sesuai topik kita pada subuh ini tentang 3 sikap hidup seorang mukmin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan 3 sikap tersebut sudah melekat, sudah ada pada diri kita semua. Alhamdulillah kita sudah mudah-mudahan tergolong hamba-hamba Allah yang saleh, hamba-hamba Allah yang senantiasa digerakkan hati kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, tentang tema tersebut atau topik yang akan kita bicarakan sesungguhnya adalah merupakan syarah atau tafsir dari firman Allah surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan derajat yang mulia. Lalu ayat tersebut juga dijelaskan di dalam sababun nuzul, kenapa ayat itu diturunkan oleh Allah. Ternyata berkaitan, ada sebuah peristiwa pada saat itu hari Jumat, Nabi SAW dengan para sahabat melaksanakan pengajian atau majelis, di mana pada saat majelis tersebut berlangsung, lalu ada suatu peristiwa datangnya para pahlawan ahli Badar. Mereka datang terlambat di majelis tersebut. Lalu Nabi memerintahkan kepada sahabat yang sudah hadir itu agar memberikan ruang dan tempat sehingga para pejuang ahli Badar bisa duduk dekat Rasulullah SAW. Tetapi mereka berat hati, tetapi mereka hanya menjawab salamnya para ahli Badar, tetapi mereka tidak bergeming dari tempat duduknya, tidak bergerak. Lalu Nabi memerintahkan mereka untuk bergeser. Tapassahu fil majalis. Lalu ada tanggapan dari orang-orang munafik bahwa sikap Rasulullah itu merupakan sikap yang tidak adil. Maka diturunkanlah surat Al-Mujadilah ayat ke-11. Hadirin yang dimuliakan Allah, kajian ini berintikan tentang adab majelis dan keutamaan majelis, bahwa
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa sabdanya mengatakan bahwa siapa yang datang lebih awal termasuk di masjid ini, maka dia yang berhak memilih tempat yang dia suka, termasuk memilih tempat di shop yang terdepan, terutama bagi bapak-bapak. Sehingga Rasulullah memberikan bonus, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala shaffil awal. Allah dan para malaikat berdoa, bersolawat untuk orang-orang yang berada di shaf yang pertama. Jadi panjenengan bapak-bapak kalau datang ke masjid justru memilih shaf itu yang terdepan. Kalau ada takmir tolong penuhi shaf yang di depan dulu, itu betul. Tetapi responnya dari jamaah sendiri, dia punya niat sejak dari rumah, saya berangkat ke masjid agar dapat di shaf yang pertama. Perkara nanti di masjid ternyata shaf pertama sudah penuh, itu lain soal, berarti dia berkesempatan di shaf yang kedua. Kalau shaf kedua ternyata sudah penuh, tadi sudah meniatkan agar mendapati shaf yang pertama, insya Allah di shaf yang ketiga pun tidak akan mengurangi kemuliaan. Sebab dalam hadis itu dikatakan, ya Rasulullah di shaf yang pertama, iya. Ditanya lagi, ya Rasulullah di shaf yang pertama, iya. Bagaimana kalau yang di shaf kedua? Iya. Hampir-hampir sahabat pun bertanya, bagaimana kalau yang di shaf ketiga? Sahabat mengatakan, Nabi pasti menjawabnya iya. Jamaah yang dimuliakan Allah, lalu adab majelis Rasulullah sebagaimana sabda ya Rasulullah bahwa kumpulan kita di masjid ini, bapak dan ibu, usai sholat subuh berjamaah berada bersama di sini, mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba Allah yang berada di taman-taman surga. Sebab Nabi bersabda, idza marartum biriyadil jannah farta'u, apabila engkau mendapatkan atau mendapati ada taman-taman surga, maka mampirlah di situ, ikut minumlah di situ, bersama mereka lah engkau di situ. Sahabat bertanya, dalam hatinya mereka berkata, taman surga itu kan nanti di surga Allah, lalu mengapa Nabi bicaranya sekarang? Apabila kamu menemukan, apabila kamu mendapati taman-taman surga, mampirlah di situ. Pas para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang disebut dengan taman surga? Ya Rasulullah, bukankah taman surga itu besok di akhirat? Tapi mengapa engkau berbicaranya sekarang, hari ini? Lalu Nabi menjawab, hilakul zikir. Yang disebut dengan taman surga adalah kumpulannya orang-orang yang mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kumpulnya kita di sini sedang ikut majelis ilmu, sedang membacakan ayat Al-Quran, sedang menyampaikan kajian-kajian cahaya Allah, dan ini termasuk cara kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berada di taman-taman surga tersebut. Hanya bedanya majelis Rasulullah duduknya tidak begini, Pak. Duduknya itu ngariung, dempet-dempet. Jadi siapa yang datang lebih awal, maka mereka yang lebih berhak duduk bersama Rasulullah, duduk dekat Rasulullah. Bahkan tidak jarang sahabat itu meniru perbuatan malaikat. Malaikat ketika datang kepada Nabi menempelkan lututnya dengan lutut Nabi. Ketika malaikat bertanya, ma huwal iman, ma huwal islam, ma huwal ihsan. Jadi malaikat bertanya kepada Nabi sambil menempelkan lututnya. Saat itu malaikat menjelma menjadi seorang yang sangat ganteng, ya. Nah, sahabat juga meniru. Ketika majelis itu, mereka dari rumah sudah berniat, saya harus datang lebih awal supaya bisa duduk dekat Nabi, bisa nempelkan lutut saya kepada Nabi. Sebab kecintaan sahabat kepada Rasulullah
sebagaimana kemuliaan para sahabat. Mereka hidup ketika Nabi masih hidup, tapi mereka juga ingin hidup bisa menatap wajah Rasulullah. Juga mereka ingin hidup, ingin menempelkan tubuhnya dengan tubuh Nabi. Kenapa? Mereka ingin punya saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa kalau ada jamaah haji dan umroh kepengen napak tilas, itu ingin punya saksi. Ya Allah, saya menunaikan ibadah haji dan umroh karena ini napak tilasnya Rasulullah. Dulu Nabi berjalan di sini, dulu Nabi tawaf mengelilingi Ka'bah, saya pun mengikuti Nabi di sini. Itu ingin menjadi saksi. Sampai Umar berkata, jika Rasulullah tidak mencium Hajar Aswad, maka aku pun tidak akan menciumnya. Sampai Umar bin Khattab berkata kepada Hajar Aswad, hei batu, kamu adalah batu. Jika nabiku tidak mencium kamu, aku pantang mencium kamu. Seperti itu. Kenapa? Kecintaan kepada Rasulullah. Sehingga dari situ juga ada ilmu, kita tidak boleh menuhankan apapun kecuali Allah. Kalaupun seseorang mencium Hajar Aswad, bukan bangga bisa menciumnya, tapi kita bertemu bibir kita dengan bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mencium Hajar Aswad itu tujuannya saya bisa mengecup bibir Nabi di batu ini, sebab dulu Rasulullah mencium Hajar Aswad. Kalaupun kita hari ini hadir di majelis ini, sebab kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, ketika majelis berlangsung, sudah mulai majelis, Masya Allah, lalu datanglah rombongan para pahlawan Badar yang masih hidup. Kalau pahlawan kan sudah meninggal ya. Nah, ini masih hidup mereka ini. Jadi alumni perang Badar yang masih hidup, lalu datang mengucapkan salam. Nabi, para sahabat pun menjawab salamnya para sahabat ahli Badar tersebut, tapi mereka tidak memberikan ruang tempat untuk mereka duduk. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, tentu hari ini kita ngaji, masjidnya ini tidak terlalu besar, tapi ruangnya banyak kosong. Artinya jamaahnya banyak yang tidak datang. Sebesar apapun masjid, itu menjadi kecil kalau umat Islam datang ke masjid semua. Masjidnya gak cukup. Kurang apa Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Mekah, Madinah dilebarkan, dibesarkan, perluasan, tetap tidak cukup kalau musim haji. Tetap menjadi kecil itu masjid. Kenapa? Yang hadir banyak. Saya tidak tahu persis majelisnya Rasulullah ketika di Nabawi mereka ngaji bersama Nabi, itu tempatnya sudah sempit, Pak. Apakah jamaah yang hadir itu banyak atau memang tempatnya kecil? Jadi tempat ngajinya itu di serambi masjid, di emper masjid, disebut dengan supah. Supah itu serambi masjid. Maka orang-orang yang ada di supah kelak mereka menjadi orang yang paham ilmu Allah, ilmu Rasulullah, maka orang-orangnya disebut dengan sufi. Ilmu yang disampaikan, ilmunya ilmu tasawuf namanya. Nah, mereka ngajinya di serambi masjid atau supah. Nah, di situ sahabat itu duduk sudah cukup berdempetan. Itu masalah pertama. Apakah tempatnya kecil atau tempatnya besar, jamaah yang hadir banyak sehingga dempetan juga. Saat majelis berlangsung, datanglah rombongan ahli Badar mengucapkan salam. Mereka pun sahabat menjawab salam, tapi mereka duduk diam, tidak memberikan tempat. Padahal para ahli Badar itu mereka mendapatkan tempat di sisi Allah yang sangat mulia. Surat An-Nisa ayat ke-95. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah.
orang-orang yang duduk-duduk di majlis ini tidak sama dengan mereka orang-orang yang berjuang, yang berjihad, berperang di jalan Allah dengan harta mereka, dengan jiwa mereka, dengan nyawa mereka, dibandingkan dengan orang-orang yang duduk tidak ikut berperang tanpa alasan syar'i. Kenapa? Orang-orang yang berjuang di jalan Allah tersebut, kata Allah, mereka ditinggikan derajatnya di sisi Allah. Yang lebih mulia lagi adalah faddalallahu mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Mereka mendapatkan kemuliaan, mereka mendapatkan keutamaan yang sangat bagus dibandingkan orang-orang yang duduk-duduk itu, yaitu pahala yang sangat besar. Allah memuliakan mereka, Nabi pun memuliakan mereka. Maka disinilah ada perbedaan. Ada perbedaan. Artinya apa? Para ahli perang Badar ini mereka termasuk kelompok VVIP, Pak. Ada kelompok VVIP. Kata Rasulullah, mereka itu lebih berhak daripada kalian yang duduk-duduk di sini. Maka yang berhak duduknya lebih dekat dengan aku, kata Rasulullah, adalah mereka. Lalu kamu ini nggak mau geser. Itulah. Jadi ketika mereka masuk mengucapkan salam, menjawab salam mereka, tapi sahabat ini diem. Kenapa? Dalam hati mereka berkata, katanya yang datang lebih awal berhak duduknya dekat Rasulullah. Kan gitu. Maka saya berhak dengan Rasulullah. Katanya tidak boleh ngusir-ngusir yang sudah duduk untuk diduduki oleh orang lain. Lalu sekarang kenapa kok ngusir-ngusir, suruh geser? Itu pikirnya para sahabat. Dan ketika Nabi mengatakan untuk menggeser itu, ada kelompok orang-orang munafik mengetahui. Lalu mereka koar-koar di luar, menyampaikan informasi di luar bahwa Rasulullah sudah berbuat tidak adil terhadap orang-orang yang sudah lebih dulu punya hak duduknya dekat Rasulullah, sekarang suruh geser-geser. Maka ayatnya Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Hai orang-orang yang beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kamu semua, tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah di dalam majelis. Di dalam beberapa tafsir, tafassahu bimakna tawassa'u, luaskanlah, berikan ruang, berikan tempat. Ya Rasulullah, diperintahkan Allah, idza qila lakum tafassahu fil majalis. Jadi Allah merekomendasi kepada apa yang disampaikan Nabi. Jadi Nabi mengatakan, lapang-lapang dalam majlis, berikan tempat, geser sedikit. Lalu sahabat yang dekat Nabi itu nggak mau geser. Dalam hatinya berkata, loh kok geser-geser segala? Katanya yang duduk lebih dulu lebih berhak, sekarang suruh geser-geser. Dalam hati mereka tidak suka. Padahal yang bilang Rasulullah, padahal yang menyampaikan orang yang paling mereka cintai. Di sisi yang lain mereka tersinggung. Kan sesuatu yang bertentangan. Katanya cinta. Ketika yang dicinta meminta sesuatu, dia tidak nurut. Dia merasa tidak suka. Ada sesuatu yang bertentangan. Lalu turunlah ayat ini. Tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah kamu dalam majlis. Lalu Allah mengatakan, fafsahu yafsahillahu lakum, apabila kamu mau melapangkan tempat, apabila kamu mau bergeser, meluaskan tempat sehingga orang-orang ahli Badar bisa duduk di sana,
Yafsahillahu lakum, maka kamu semua akan diberikan kelapangan oleh Allah, diberikan bonus. Jadi sahabat ini disuruh Nabi geser po'oh, nggak ada po'oh, nggak mau geser. Lalu turun ayat ini, Allah mengabarkan kalau kamu mau bergeser maka Allah akan memberikan kelapangan. Kalau kamu mau memberikan tempat yang lapang, Allah akan memberikan kelapangan bagimu. Firman Allah memberikan kelapangan kepada orang yang mau melapangkan, sekalipun hati mereka jengkel. Itu disebabkan kemuliaan para ahli Badar. Kalau yang datang ini bukan ahli Badar, mungkin tidak muncul ini perintah ini, tidak muncul bonus ini. Masya Allah. Karena mereka mau melapangkan, Allah mencintai ahli Badar ini. Sekalipun mereka terpaksa memberikan ruang, tapi ini untuk ahli Badar ruang ini. Ini kekasih Allah, maka Allah akan memberikan pengasihan kepada mereka. Dalam kitab tafsir dikatakan Allah akan memberikan kelapangan bagimu yang mau melapangkan dalam kuburmu besok. Kuburan itu paling luas 1x2 meter toh. Sudah ditimbun gak iso lungguh toh. Masya Allah, sudah dimiringkan, dikasih papan toh, nggak bisa balik toh. Apalagi berdiri, sudah sangat sesak di sana. Tapi kata para ahli tafsir, orang yang mau memberikan tempat, memberikan kelapangan, maka Allah akan melapangkan baginya ketika berada di kuburnya. Masya Allah. Yang kedua, dalam kitab tafsir, Allah akan memberikan kelapangan hatimu, gak gampang sumpek. Bapak ibu gampang sumpek napa boten? Gampang stres, gampang mikiran. Aku nggak gampang stres, tapi gampang mikir. Ono masalah sedikit dipikir terus, akhirnya apa? Sakit. Hatinya dijembarkan, hatinya dilapangkan oleh Allah, hatinya diluaskan oleh Allah. Sebab mereka mau melapangkan tempat duduk itu. Dalam tafsir yang lain, bagi sahabat yang mau memberikan ruang tempat, meluaskan tempat, Allah akan melapangkan, meluaskan jalan hidupnya fid dunya wal akhirah, dunia dan akhirat. Nah jamaah yang dimuliakan Allah, pikir sahabat, Nabi suruh meluaskan tempat, Nabi suruh geser, wong sudah sesak tempatnya loh. Yang hadir itu sudah banyak, tempatnya sudah dempet, suruh geser, ya tetap dempet. Pikir sahabat begitu. Ya kalau seperti di sini masih lapang, sahabat datang masih bisa duduk di depan, itu sudah dempet. Sahabat suruh geser, ya tetap dempet. Pikir sahabat begitu. Tapi ternyata jamaah, orang yang mau melapangkan tempat itu bukan karena tempatnya masih lapang loh. Orang yang mau merelakan agar orang lain bisa duduk di tempat itu bukan karena tempatnya masih lapang loh. Ini tempatnya sudah sempit. Sehingga masalahnya orang yang bisa melapangkan tempat itu bukan karena tempatnya yang lapang. Kenapa? Kalaupun tempatnya yang lapang, kalau hatinya sempit, dia tetap sempit. Orang minta tolong, Pak, mohon maaf sebentar saya nitip kendaraan saya di sini ya. Di sana sudah nggak boleh di sini. Itu orang yang sempit. Tempatnya lapang, hatinya sempit, nggak bisa memberikan kesempatan, nggak bisa memberikan kelapangan. Ternyata orang yang bisa melapangkan itu bukan karena tempatnya yang lapang, tetapi hati yang lapang, hati yang jembar, hati yang luas. Jadi orang itu kalau hatinya lapang, sekalipun tempatnya sempit, dia bisa memberikan ruang, bisa memberikan kesempatan orang lain, bisa menolong orang lain, bisa merelakan orang lain berdempet. Jadi hati yang lapang.
Maka sahabat itu sekalipun sudah dempet-dempetan, kalau hatinya lapang, tetap mereka bisa bergeser, sehingga para ahli perang Badar itu bisa duduk dekat Rasulullah. Walaupun mereka tadinya dempet, sekarang lutut mereka saling menumpang dengan lutut teman-teman sahabat yang lainnya. Tetapi apa? Karena hati lapang, tidak masalah, tidak problem. Nggak problem. Kita ini kalau hati sempit problem. Masya Allah, dengar tetangga ngomong kedengaran ke rumah kita, itu teriak-teriak, kita merasa nggak lapang, itu jadi masalah. Tapi kalau hati lapang, yes gak apa-apa urusan dewe-dewe, uang bertetangga, uang dinding rumah ya nempel, ya gimana lagi, lapang ya sudah biarin aja. Jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, disinilah hadirin yang dimuliakan Allah, maka mulia orang yang berada di majelis. Bapak-bapak, ibu-ibu hadir di majelis ini mulia. Kenapa? Karena orang yang bisa datang ke majelis ilmu adalah orang yang sedang menapaki perjalanan menuju surga Allah. Dan itu akan dimudahkan oleh Allah. Man salaka yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang melakukan perjalanan dari rumahnya, dari pondoknya, dari hotelnya menuju majelis ilmu, maka perjalanan tersebut perjalanan yang memudahkanmu menuju surga Allah. Yang kedua, orang yang berada di majelis ini, insya Allah kita akan dipertemukan di taman-taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah, orang yang hadir di majelis ini ada dua yang dicari. Yang pertama, dia akan mendapatkan cahaya dari Allah. Dia akan mendapatkan tambahan ilmu. Dia akan mendapatkan kemantapan ilmu. Dia akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama akan mendapatkan ilmu. Yang kedua akan memperoleh berkah dari Allah. Yang pertama ilmu. Panjenengan kalau hari ini belum mendapatkan ilmu yang baru, enggak apa-apa, enggak usah rewok, enggak usah kecewa, enggak usah menjadi kecil hati. Tetap cahaya Allah akan dimunculkan. Kita tidak mendapatkan ilmu yang baru kalau ternyata ilmu yang disampaikan hari ini pernah dibahas sebelumnya, pernah dibahas oleh ustadz yang lain ternyata. Tapi insya Allah, Allah akan mengajari ilmu yang berbeda. Allah akan mengajari ilmu yang lain. Kenapa? Allah lah yang mengajari ilmu kepada kita. Bukan penceramah, bukan guru, bukan ustadz, tapi Allah yang mengajari ilmu lewat guru, lewat ustadz. Tapi selebihnya Allah yang memantapkan dalam hati ilmu itu menjadi cahaya kepada kita. Sebab kalau ilmu jadi cahaya akan menarik kita, mendorong kita untuk melakukan amal ketaatan kepada Allah. Jika sekiranya ternyata tidak menambah ilmu, insya Allah akan mendapatkan yang kedua. Apa? Yang manusia tidak akan bisa memberikannya, yaitu barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah itu akan dapat barokah. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka dari momentum Rasulullah dengan para sahabat, dari majlis Rasulullah tersebut, dari surat Al-Mujadalah ayat 11, ada pelajaran yang harus kita ambil. Tapassahu fil majalis, berlapang-lapanglah kamu dalam majlis. Fafsahu yafsahillahu lakum. Jika engkau mampu melapangkan, maka Allah akan memberikan kelapangan bagi kehidupanmu. Ada 3 sikap hidup seorang mukmin. Ada sikap hidup seorang mukmin, penataan hati ala majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Yang pertama, lapangkan hatimu buat kehadiran fisik orang lain. Lapangkan hatimu buat kehadiran fisik orang lain. Yang pertama, lapangkan hati. Kalaupun rumahnya kecil, sempit, kalau hatinya lapang, bisa menerima tamu. Para ulama itu mengajarkan
buatlah rumah-rumah itu berpagar mangkok, jangan berpagar tembok. Itu ya. Jadi jadikan pagar-pagar rumahmu itu berpagar mangkok, jangan berpagar tembok. Kalau berpagar tembok, sungkan orang mau datang ke rumahmu untuk bertamu, sekadar untuk ngajak ngopi. Dan rumah yang indah itu rumah yang banyak kedatangan tamu, sebab banyak doa malaikat di situ. Jadi jamaah, kalau kita kedatangan tamu itu bersyukur. Alhamdulillah, malaikat datang mendatangkan tamu, sebab tamu yang datang berarti tamu itu mengundang rezekinya Gusti Allah ke rumah kita. Dan kalau kamu itu pamit pulang, maka berarti Allah mengampunkan dosa-dosanya yang punya rumah itu tamu. Maka para ulama mengajarkan, jadikan, buatlah rumah-rumahmu itu berpagar mangkok. Apa? Selalu terbuka bagi siapapun untuk suguhannya. Walaupun monggo masuk, silahkan minum, walaupun sekedar air aqua, air bening atau apapun, untuk sekedar lungguh. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah membuat isyarat, kalau ada jatah makan untuk 2 orang, sesungguhnya bisa dimakan untuk 3 orang. Itu isyarat Rasulullah. Hadis Rasulullah SAW, ta'amul isnain kafis salasah, wa ta'amus salasah kafil arba'ah. Kalau ada jatah makan untuk 3 orang, sebenarnya bisa dimakan untuk 4 orang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak mondok ya, yang anaknya mondok, kalau pas sambang itu, pas kita nengokin ke sana, ya Rabbana, kita bawa makan, mungkin nasi bungkus atau apapun, Masya Allah, begitu dikasihkan, anak-anak itu panggil-panggil temennya, celuk-celuk, konco, teman-teman sini, Masya Allah, 5 bungkus geruduk 15 orang. Masya Allah, seneng. Kenapa? Itu latihan jembar hati, lapang hati, seneng. Mereka makan bukan untuk kenyang, bukan. Silaturahim, persaudaraan, lapang hati, saling solider dengan teman-temannya. Walaupun hanya 2 suap sudah habis, tapi bangga, seneng. Sesuai konco satunya disambangi orang tuanya, makan lagi di situ, tetap tiap hari bisa makan. Insyaallah ya Rabbi. Kan ada orang itu, maaf, keluarga baru di rumah yang baru, misalkan dia pun masih ngontrak kecil begitu. Begitu dapat WA, Bapak Ibu besok mau ke Surabaya nak, mau nginep seminggu. WA satunya juga datang, yang mertuanya juga sama. Waduh, sudah dagdig-dugi, nanti tidurnya di mana? Ini juga hutang masih ada. Lalu makannya bagaimana? Sudah pusing 7 keliling. Lalu apa yang disampaikan? Ujo suwe-suwe bu, Pak, bu, jangan lama-lama pohon. Ada yang begitu, tapi ada yang jembar hati. Iya, saya uang juga masih ada hutang. Iya, rumah juga kecil, tapi kedatangan orang tua atau siapapun saudara mau nginep di rumah saya, silahkan, welcome. Lapang hatiku, sebab Allah telah mengajariku untuk lapang. Selebihnya, maka ini disebut orang yang berpasrah kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Orang yang bertawakal kepada aturan Allah, Allah yang akan menjamin kehidupan itu. Ada saja caranya Allah. Tadinya nggak punya untuk belanja, ada saja cara Allah. Siapa yang diutus Allah? Pak, ini ada titipan, nggak tahu dari mana. Masya Allah, ada cara Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama, lapangkan hatimu buat kehadiran fisik orang lain. Lapang hati. Yang kedua, lapangkan hatimu bagi ketidaktepatan pelayanan orang lain kepadamu. Lapangkan hatimu bagi ketidaksesuaian sikap orang lain kepadamu.
Kita ini kan hidup bertetangga, jangan bertetangga, suami, istri, anak, orang tua, tetangga, jamaah, inginnya orang lain itu bisa cocok dengan kita toh. Tapi kan nggak mesti. Setiap orang sama, kepala sama hitam, tapi pikiran sikap bisa berbeda. Tapi orang mukmin bukan berarti kalau dia baik kita baik, dia tidak baik kita tidak baik, ya sama-sama tidak baiknya dong. Orang mukmin itu datang firman, engkau bisa lapang hatimu bagi ketidaktepatan sikap orang lain kepadamu. Artinya apa? Baik buruk orang lain tidak mengharuskan kita jadi buruk, tetaplah menjadi pribadi yang baik yang bisa lapang. Bukan orang lain baik baru bisa baik, tapi orang tidak baik kita ikut tidak baik, itu tidak lapang hati. Sekalipun orang lain sikapnya tidak baik, kita bisa lapang. Apa? Bisa punya kebaikan. Caranya doakan, maafkan, lapangkan. Kita kan sering bilang, ya sing waras ngalah, kan itu. Ya sing tenanan jadi wong waras. Sing waras ngalah. Kalau sing waras ngalah, ya sudah jangan dianggap, biarin aja. Walaupun dia perilakunya ke kita ini nggak bagus, ya sudah biarin aja. Kalau kita memang lapang hati, tapi tidak berani, lapangkan. Kalau kita berani, beri nasihat yang baik, doakan yang baik. Jangan doakan tidak baik, terus kesambar petir. Nah itu tidak baik. Berkendaraan celaka, itu gara-gara nggak baik sama saya. Jangan nyumpahin orang begitu. Orang mukmin itu mesti lapang hatinya. Sekalipun orang lain bersikap tidak baik, pelayanan tidak baik, maafkan. Anas bin Malik menjadi pembantu Rasulullah selama 10 tahun. Kata Anas bin Malik, selama saya 10 tahun berada di rumah Rasulullah, saya tidak pernah Rasulullah atau keluarganya marah kepada saya, jengkel kepada saya, berlaku tidak baik kepada saya, tidak pernah. Saat saya waktunya bekerja lalu saya tidur dan Nabi tidak membangunkan saya. Justru saya kaget ketika Nabi berada di sebelahku, aku sedang tidur, padahal waktu saya bekerja, lalu saya bangkit, maafkan ya Rasulullah, saya ngantuk berat, tidak bisa kerja. Apa jawaban Rasulullah? Tidur saja, nggak apa-apa. Melapangkan hati. Jamaah yang dimuliakan Allah, sikap mukmin yang kedua itu, yang pertama lapangkan hatimu bagi kehadiran fisik orang lain. Yang kedua, lapangkan hatimu bagi ketidaktepatan sikap orang lain kepadamu. Yang ketiga, lapangkan hatimu untuk kesempatan bertumbuh pihak lain. Menggembirakan tetangga, menggembirakan orang, berikan kesempatan. Kalau ada orang cerita, alhamdulillah saya bisa kerja bakti di Masjid As-Sakinah, alhamdulillah. Iya Pak, wah hebat sampean, gitu. Jangan kamu bilang, berapa kali kamu kerja bakti? Baru tadi, Allah baru sekali aja cerita-cerita. Aku tiap minggu ke situ. Jangan. Berikan kesempatan orang lain bertumbuh. Nyenangkan orang itu sedekah Pak, Bu. Jadi dipuji lah. Jadi ada orang lain lama nggak pernah ke masjid, sekali kelihatan, denaren sampean, wis waras saya kita. Jangan gitu. Alhamdulillah sampean rajin nih Pak, padahal baru sekali. Rajin nih Pak, Masya Allah, sampean menambah saya semangat. Gitu harusnya. Berikan kesempatan orang lain bertumbuh Pak. Orang cerita, alhamdulillah hari Ahad kemarin saya jalan-jalan, itu tempatnya indah, bagus, Masya Allah. Ditanya, kamu berapa kali ke sana? Baru kemarin. Saya tiap hari. Nggak menarik gitu. Gak menarik. Ya Allah, ada orang lalu baru jualan Pak, belajar bisnis, cerita, alhamdulillah kemarin saya jualan dapat untung, insyaallah, alhamdulillah. Pira untungnya? 100.000. Alah 100.000, saya 500.000 itu sudah rugi. Jangan begitu ya.
Jadi sikap orang mukmin itu memberikan kesempatan orang lain bertumbuh lebih baik, nyenangkan orang. Tabassumuka ala wajhi akhika shadaqah, membuat orang lain senang itu pahala, Pak. Insyaallah bisa bertumbuh, kebaikannya bisa bertambah. Inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi 3 sikap hidup seorang mukmin yang harus kita terus belajar berlatih, yang harus berkesempatan. Pertama, lapangkan hati kita untuk kehadiran fisik orang lain. Lapangkan hatimu untuk kesempatan, untuk ketidaktepatan sikap orang lain kepadamu. Lapang hati. Yang ketiga, lapangkan hatimu memberikan kesempatan orang lain bertumbuh. Kata Allah, siapa yang mampu memberikan kelapangan, Allah yang akan memberikan kelapangan kehidupan untukmu. Dari Allah balasannya. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat kaji kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah jualah yang mengajari kita ilmu yang manfaat. Sebelum ditutup, ada yang mau bertanya? Alhamdulillah tidak ada yang bertanya. Demikian jemaah yang dimuliakan Allah, kepada Allah kita memohon pertolongan. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita kerjakan, sekali lagi, itu semua karena rahmat dan karunia dari Allah. Kita bisa ngaji, kita bisa hadir di majlis, kita bisa sholat berjamaah, kita bisa berinfak bersedekah, kita bisa melakukan amal apapun. Itu berkat karunia dan rahmat yang diberikan oleh Allah. Bersyukurlah atas rahmat tersebut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rabb kami, berikan kami kemuliaan, kebaikan di dunia ini ya Allah. Berilah kami kebaikan, kemuliaan di akhirat kelak ya Allah. Berikan kami ya Allah kesempatan, keselamatan dari api neraka. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka lana an'amta alaina wa ala walidaina wa an amala salihan tardah wa aslih lana fi dzurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin ya Rabb. Anugerahi kami ya Allah hidayahmu, petunjukmu, agar kami mampu bersyukur atas setiap nikmat yang Kau berikan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang senantiasa melakukan amal-amal saleh yang Engkau ridai ya Rabb. Perbaikilah kehidupan kami ya Allah, perbaikilah kehidupan anak keturunan kami ya Allah. Jadikanlah kami golongan hamba-hamba yang kembali, yang taubat kepadamu, yang Kau terima taubatnya. Jadikan kami golongan hamba-hambamu yang senantiasa taat, berserah diri, takwa kepadamu ya Allah. Kehidupan yang Engkau berkahi dan akhir hayat husnul khatimah. Rabbana wa taqabbal du'aana innaka sami'ud du'a. Ya Allah yang Maha mendengar, yang Maha melihat, kabulkan doa permohonan kami. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.